Pembentukan Panitia Pelaksana Musda Komit Pemuda Nasional Indonesia KNPI Kabupaten Banyuasin disoal beberapa tokoh muda Banyuasin. Hal itu berkaitan dengan proses pembentukan panitia pelaksana dinilai mengabaikan etat organisasi. Dengan tidak diundangnya seluruh pengurus dalam rapat pada acara pembentukan panitia Musda KNPI, hal itu dinilai tidak sah karena tidak quorum. Berikut pernyataan terbuka beberapa tokoh muda Banyuasin menyikapi polemik pembentukan panitia Musda KNPI Banyuasin. Ada masuk kalau di unsur-unsur tuh ada Bung Salim di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pancasila Abadi. Pancasila Abadi. Pancasila Abadi. Merdeka. Merdeka. Surat terbuka kami tujukan kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Banyuasin di tempat. Dengan hormat, saya Dimas, Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila, ingin menyampaikan surat terbuka ini untuk KNPI Banyuasin. Saya ingin menyampaikan apresiasi atas peran KNPI dalam mewadahi pemuda. Namun juga ingin menyampaikan beberapa kritik dan harapan. Sebagai pemuda, kami merasa bahwa KNPI masih perlu meningkatkan perannya dalam isu-isu yang krusial bagi generasi muda. Kami berharap KNPI dapat lebih proaktif dalam memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pemuda, seperti pengangguran, pendidikan, dan kemiskinan. Kami juga berharap KNPI dapat lebih terbuka dan transparan dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang sedang dijalankan. Kami berharap KNPI dapat menjalin kolaborasi yang lebih erat dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan organisasi pemuda lainnya. Dengan surat terbuka ini, saya menegaskan terkait adanya isu akan dilaksanakannya Musda KNPI Kabupaten Banyuasin. Berharap KNPI dapat menjalankan agenda tersebut dengan tidak melanggar AD, ART, PO, Juklak, Juknis, agar kegiatan tersebut bisa berjalan sesuai dengan amanah organisasi demi menjaga marwah dari KNPI Kabupaten Banyuasin. Adapun munculnya dugaan-dugaan yang kurang baik kiranya dapat dijawab dengan kembali kepada aturan yang telah ditetapkan. Maka kami pemuda Pancasila sebagai ormas yang menaungi dua organisasi kepemudaan, yaitu Sapma Pemuda Pancasila dan Serikandi Pemuda Pancasila, apabila dalam penyelenggaraan Musda KNPI di Kabupaten Banyuasin ditemukan adanya pelanggaran baik secara AD/ART, PO, Juklak, dan Juknis, maka kami sepakat akan melakukan upaya-upaya organisasi guna meluruskan dengan semangat kebersamaan dan menjaga marwah KNPI. Semoga KNPI Kabupaten Banyuasin dapat menjadi wadah yang efektif bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Mari bersama-sama kita bangun Banyuasin yang lebih baik. Hormat saya, Dimas, Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Banyuasin. Sekali layar terkembang, Surut kita berbantah. Pancasila, Abadi. Pancasila, Abadi. Pancasila, Abadi. merdeka. Oke, terkait adanya kisru di KNPI, mau musdahnya KNPI Banyuasin, maka dengan ini menurut saya adalah harusnya pengurus KNPI Banyuasin itu bijak. Pertama, yang harus diundang adalah pengurus-pengurus KNPI Banyuasin yang periode lalu. Yang kedua, dia harus korum. Karena organisasi itu rohnya adalah ADRT. Ketika menyalahi ADRT, maka menyalahi, menabrak, ya kalau di negara undang-undang, kalau di organisasi adalah ADRT. Itu yang penting. Jika itu tidak terpenuhi, maka dianggap itu tidak legitimate. Ketika rapat pada hari itu tidak korum,
maka dia akan di cancel atau di pending, dijadwalkan ulang untuk agar supaya korum, sehingga legitimate. Kalaupun ini diteruskan, maka ketua terpilih nanti itu menyalahi aturan dan tidak prosedural. Kalaupun itu dipaksakan ya. Tapi kalau ini tidak diteruskan atau dibentuk panitia ulang, persoalan nanti di forum itu mau memilih Panji atau tidak, itu persoalan lain. Ya, jadi saya tidak, dalam hal ini tidak bicara ke sini dan ke sini, tapi saya bicara soal aturan organisasi. Dan saya pikir rata-rata organisasi itu dia mengacu pada PDART, ADART. ADART itulah yang roh seorganisasi. Ketika ini sudah tidak terpenuhi, maka unsur-unsurnya tidak terpenuhi, maka dianggap cacat secara hukum, tidak legitimate lah. Nah, jika nanti, kalau menurut saya, kalau nggak salah, dulu pernah sudah ada pembentukan panitia, atau teruskan aja itu panitia yang terpilih dulu ya, yang setelah yang lalu. Pramusda. Nah, Pramusda. Nah, kalaupun itu mau dibatalkan, artinya ada rapat pleno ulang di dalam kepengurusan itu untuk membatalkan kepengurusan pembentukan panitia yang terdahulu, maka diketok palu, dibatalkan, dan kemudian dirapatkan ulang untuk memilih dan membentuk kepanitiaan yang baru. Nah, kalau nggak salah baca nih di ADRT KNPI itu, untuk syarat menjadi ketua panitia itu harus jadi pengurus. Itu kalau nggak salah ya. Tapi kalau berubah saya nggak tahu. Yang jelas itu yang sepengetahuan saya, yang saya pernah baca. Jadi kalau di luar kepengurusan berarti ya bukan tidak sah, tapi nggak tahu juga kalau seandainya mungkin ada hasil musyawarah dan disepakati bersama bahwa boleh orang dari luar untuk jadi pengurus, itu saya nggak tahu, itu lain. Tapi kalau menurut aturan organisasi dan ADRT yang saya pernah baca, itu harus pengurus. Nah itu, jadi ini kita harus membenahi berorganisasi. Jadi ya jangan sampai kisruh lah. Kalau memang harus ini ya lakukan rekonsiliasi, kan ada pengurus-pengurus yang tidak diundang. Dan syarat yang penting adalah ketika mau rapat pengurus itu, dia ketua dan sekretaris periode yang lalu harus membuat surat undangan secara resmi, bukan dengan WA atau di japri masing-masing dengan dipoto undangan itu, kalau memang nggak sempat membagikan undangan tersebut. Itu yang penting, karena harus ada legitimasi dan harus ada barang bukti ketika saya nggak diundang lah, ini undangannya begitu. Jadi itu yang harus dilakukan oleh ketua dan sekretaris yang lalu. Jadi jangan terkesan bahwa organisasi ini, KNPI ini organisasi besar, organisasi nasional yang mewakili kepemudaan seluruh Indonesia, maka jangan dianggap kayak organisasi ecek-ecek, kayak forum biasa atau kelompok diskusi. Jangan, karena ini organisasi dan menyangkut hajat dan orang banyak, ya harus disesuai, jangan menabrak ADRT. Itu yang penting, karena di organisasi itu kalau kita tidak berpatokan pada ADRT, maka buyar itu, karena rohnya organisasi itu adalah ADRT. Kalau kata badan kita nih, ini raganya, ketika rohnya tidak ada maka mati. Nah itulah yang terjadi ketika tidak kisruh, akan terjadi kisruh, pasal keributan di kepengurusan maupun ke anggota ketika tidak memenuhi syarat ADRT tersebut. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Nacung, saya bertanya sedikit. Ini kan musda ini perlu anggaran. Anggaran ini dari APBD daerah Banyuasin yang pencairannya melalui Dinas Dispora. Dispora yaitu
yang bidang pemuda. Nah, karena ini belum benar, apakah boleh ini Dispora untuk mencairkan dana dan untuk memfasilitasi pelaksanaan musda KNPI ini? Oke, kalau begini artinya Dispora harus memanggil kepengurusan yang lalu, dipending dulu sampai barang ini clear. Jadi tidak terjadi kisruh lagi. Ini apalagi sudah menyangkut anggaran. Prinsip ini menyangkut APBD. Bisa jadi temuan ketika sudah tidak prosedur. Jadi Dispora hati-hati juga, harus jangan asal keluar uang untuk anggaran tersebut. Dia harus hati-hati dan di Dispora harus clear, in the clear, baru dia keluarkan. Ketika ini belum clear, jangan, nggak boleh. Karena bukan nggak boleh sih, karena nanti akan jadi temuan, akan terjadi keributan di kemudian hari, pasti dipersoalkan oleh yang lain ketika tidak. Mungkin itu pembuka dari saya, mungkin silakan para wakil ketua untuk ada masuk galo di unsur-unsur butuh, ada Bung Salim di dalamnya. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Denny Ganevo mengabarkan.